Hai sahabat-sahabat Dinarji, selamat datang di Power Tips edisi curhat. Ya. Curhat mulu saya dari kemarin nih, Pak DJ curhat lagi. Ada apa, Daniel? Oh jualan saya sukses ya kan. Kemarin Oh, oke. sudah ngobrol, sudah mendengarkan kepengennya apa, terus saya ejawantahkan dalam bentuk proposal, saya kirim lagi suka. Ya, jadi kontennya suka, kemudian apa namanya silabus apa sih namanya? Ya itulah pokoknya poin-poin yang akan disampaikan dalam programnya mereka suka gitu. Nah, obrolan awalnya usut punya usut, saya pikir kan sudah ya tinggal oke gitu. Ternyata ditawar, Pak. Ya kan saya kok dinyang yo gitu. Makanya terus sebelum ketemu lagi, sebelum tawar-tawaran, mari Pak, mohon bantulah saya. Kalau negosiasi itu seperti apa sih biar sayanya, kitanya juga nggak rugi, merekanya juga bisa tetap beli gitu. Oke. So untuk klarifikasi, mereka udah suka dengan program yang kamu tawarin. Yes. Oke, udah pengen mereka merasa programnya benar, gitu kan? Menjawab yang ditawarin. Kebutuhannya, katanya gitu. Oke, good. So pasti akan masuk suatu proses di mana mereka akan menawar. Karena jangan salah, kalau ketemunya dengan klien, whether itu klien yang nantinya HR atau nanti kliennya itu nanti mungkin dia bawa temen yang dari procurement gitu atau purchasing gitu kan, mereka tuh kan ada KPI-nya, Neil. Jadi mereka pasti diminta turun. Nah, pertanyaannya adalah kamu sudah ngobrol belum? Kira-kira bakal ditawar ke berapa? Belum ngomong dianya. Oke, so tips buat kamu nih pertama adalah maintain relationship, WhatsApp ke dia gitu. Oke, boleh dapat intinya boleh dapat bocoran nggak akan ditawar berapa? Itu pertama dulu. Jadi harus cari informasi. Budget yang mereka punya dulu berapa saya harus tahu. Yes. Karena mereka udah mau kan, mereka udah mau ini program, tinggal masalahnya angka budget. Yang kedua, kamu sendiri tahu nggak menurut aturan perusahaan kita berapa rendah kita bisa turunnya? Kita kan pasti punya cost structure juga di dalam kita. Tapi itu kan nggak boleh bocor ke klien gitu kan. Nah, kamu harus sudah melakukan PR nih, persiapan. Ini yang kedua. Kamu harus tahu paling rendah di bawah angka itu istilahnya kamu akan rugi. Kita akan rugi, gitu kan? So Anda harus tahu dulu berapa cost-nya kita, berapa tenaga, iya. Karena kan hitungannya adalah tenaga kita turun ngajarnya, delivernya, gitu kan, segala materi, biaya-biaya, pajak lah segala macam, royalti itu ada di situ. Jadi kamu harus tahu cost structure-nya dulu. Dengan modal 2 itu udah tahu dan punya cost structure, tinggal pada saat ketemu, jangan lupa kita nggak boleh berseberangan. Mindset kita adalah dengan klien, kita tuh harus duduk berdampingan melihat ke program yang dia udah sangat suka ini. Jadi kita berpartner, duduk berdampingan dengan klien. Itu adalah negosiasi yang bisa menghasilkan solusi yang win-win bagi kedua pihak. Gitu kan? Karena kalau yang dilihat adalah programnya, kliennya udah mau, tinggal masalah harga, kesanggupan dia membelinya di angka berapa. Di kita mau menjual, ya nggak? Kita yakin ini program bisa membantu klien. Kita juga punya kemampuan kita tuh untuk turun berapa banyak. So, yang mau dicari, kenapa kita harus berdampingan, adalah harga yang dia happy, kita juga happy. Makanya sifatnya berdampingan, berpartner, melihat kepada program yang sudah diinginkan itu. Pak, kalau harga yang mereka punya di bawah harga mentok kita gimana, Pak? Nah, itu bisa jadi kamu bisa menunda keputusan, meeting keputusannya nggak harus di situ, kan harus bicara juga
apa namanya saya dengan partnersnya gitu kan. Karena yang bisa membuat harga turun di bawah itu adalah kalau ada volume, ibaratnya kayak beli kacang. Kalau batches-nya berkali-kali, kontrak jangka panjang, ya of course kita bisa kasih harga yang lebih rendah di situ. Oke. Dari program yang saya ajukan, Pak, itu masih bisa di-adjust nggak sih sebenarnya? Isinya maksudnya? Misalnya saya program A budgetnya 100 gitu. Mereka cuma punya budget 80, si programnya bisa saya di A minus gitu-gitu nggak sih? Bisa saja, namun itu harus set another meeting agenda lagi dengan klien. Ya kalau angkanya segitu ya kita kurangin, let's say dari 2 hari jadi 1,5 hari gitu kan, karena ada beberapa topik yang keluar. Okay. Tapi masalahnya kalau dia mau semua topiknya itu dia merasa butuh, itu dia tuh dasar negosiasi kita dengan klien juga itu nantinya. Gitu. Masalahnya tinggal volumenya aja, Neil. Kalau volumenya banyak, nah, biasanya dan dia bisa secure volumenya banyak, batches-nya banyak, nah itu kita bisa turunin pasti. Pak, pernah dengar katanya kalau negosiasi kan itu mendingan ketika ngomong kunci di situ, langsung tanda tangan di situ, jangan mundur lagi. Siapa tahu mereka berubah pikiran. Gitu ya, Pak? Ya, sebenarnya kalau bisa langsung deal di situ, kunci di situ bagus. Itu memang iya. Tapi kan zaman sekarang ini kita meetingnya remote, susah kan mau ngunci kan. Yang ada bisa di follow up langsung begitu selesai. Ya kalau kemarin masih bisa face to face, oke lah gitu kan sebelum pandemi. Kalau sekarang mau ngasih apa coba, nyodorin kertas nih tanda tangan gitu, nggak mungkin. So yang kita bisa lakukan adalah email, minta dia konfirmasi emailnya bahwa poin-poinnya ini itu nanti akan di follow up dengan hard copy kalau perlu, atau malah bisa dibuat lewat digital sign. Oke. Gitu. Baiklah, Pak. Saya coba dulu kalau begitu. Jadi saya harus cari tahu dulu harganya dia berapa. Kemudian saya mentoknya di harga berapa. Terus mindset-nya duduk berdampingan ngelihat si program sama harganya itu. Yes. Benar sekali. Itu 3 tips untuk negosiasi. Coba dulu ya, Pak. Nanti curhat lagi ya, Pak. Ya. Good luck ya, Daniel ya. Terima kasih, Pak. Bawa pulang itu perjanjian. Amin. Sahabat Dinar juga doakan saya. Semoga lolos negosiasinya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you, Daniel.